Penjabat sementara Bupati Purworejo selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel. Penghormatan pasukan kepada pimpinan apel. Hormat! Red! Tegak! Red! Laporan Komandan Apel. Lapor apel Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2024 siap dimulai. Lanjutkan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin pimpinan apel. Untuk mengenang jasa para pahlawan telah gugur kita, mari kita mulai.
Selesai. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh pimpinan apel diikuti oleh peserta apel. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembacaan Resolusi Jihad 22 Oktober tahun 1945 dan pembacaan Ikrar Santri. Terus. Lapor. Membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Resolusi Jihad dan Ikrar Santri. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi sosial,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Resolusi Nahdlatul Ulama tentang jihad fi sabilillah. Tuntutan Nahdlatul Ulama kepada pemerintah Republik supaya mengambil tindakan yang sepadan. Resolusi wakil-wakil daerah Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-wakil Daerah atau Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda atau Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikrar. 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berpegang teguh pada akidah. Ajaran nilai dan tradisi. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Berideologi negara satu. Ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu. Undang-Undang Dasar 1945. Berkebudayaan satu. Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selalu bersedia dan siap siaga
selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan, melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya, yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan, dan resolusi Nahdlatul Ulama. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Jalan. Amanat pimpinan apel. Pasukan diistirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat. Hitungan. Tarik. Yang kami hormati Forkombinda Kabupaten Purworejo atau yang mewakili, yang kami hormati Asisten Sekda, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Purworejo, yang kami hormati para kiai alim ulama, pimpinan ormas Islam, dan peserta apel dari unsur TNI, Polri, ASN, guru, PAI, guru ngaji, pondok pesantren, ormas Islam, mahasiswa, siswa-siswi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh Indonesia yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2024 yang baik ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT. Karena atas karunia dari Allah lah kita semua dapat berdiri melaksanakan apel Hari Santri 2024 dengan penuh khidmat. Salawat dan salam juga marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat selalu mengikuti ajaran beliau dengan berpegang teguh pada ajaran Islam rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian,
Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi kita semua untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggerakkan perlawanan terhadap para penjajah. Salah satu bukti peranan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadrah Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam fatwa resolusi jihad itu, Hadrah Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan bahwa berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 14 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Sejak resolusi jihad dimaklumatkan, para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka terus melakukan perlawanan kepada penjajah tanpa rasa takut, hingga akhirnya pecah puncak perlawanan masyarakat Indonesia pada tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa 10 November tahun 1945. Tanpa adanya peristiwa resolusi jihad, belum tentu terjadi peristiwa 10 November. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada peringatan santri tahun 2024 ini, Kementerian Agama menyusung tema menyambung juang, merengkuh masa depan. Tema tersebut adalah sebuah penegasan bahwa santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan berjuang para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Menyambung juang bukan hanya berarti mengenang, tetapi juga beraksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. Jika para pendahulu telah mewariskan nilai luhur untuk bangsa, maka masa kini santri harus bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaganya, melainkan juga berkontribusi dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik. Saudara-saudara santri dimanapun berada, masa depan Indonesia ada di pundak kalian. Maka saya berharap Hari Santri tahun 2024 ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita semua, khususnya para santri dalam merengkuh masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Santri harus percaya diri karena santri bisa menjadi apa saja. Santri bisa menjadi presiden, dan kita punya presiden yang berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Santri juga bisa menjadi wakil presiden, dan kita punya wakil presiden berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Banyak menteri yang berlatar belakang santri, banyak pengusaha berlatar belakang santri, banyak birokrat berlatar belakang santri. Sekali lagi, santri bisa menjadi apa saja, asalkan terus berjuang, terus berusaha, dan tidak menyerah. Semua pasti diraih. Seperti pepatah yang diajarkan di pesantren, man jadda wa jadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Maka kepada para santri saya berpesan, rengkuhlah masa depan dengan semangat dan ketekunan. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih gemilang masa depan Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya juga hendak menegaskan bahwa Hari Santri bukan hanya milik santri dan pesantren. Hari Santri adalah milik semua golongan.
Hari Santri adalah milik seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa, apapun latar belakangnya, untuk turut serta merayakan Hari Santri. Dan melalui momentum apel Hari Santri 2024, marilah sejenak kita doakan pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, santri-santri kita yang telah gugur di medan laga demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga mereka ditempatkan di sebaik-baiknya tempat dan dikumpulkan dengan para syuhada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi, membimbing, memberkahi dengan hasil yang terbaik dari setiap ikhtiar kita. Mari kepakatan tangan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2024. Menyambung juang, merengkuh masa depan. Hari Santri 2024. Menyambung juang, merengkuh masa depan. Hari Santri 2024. Hari Santri 2024. Menyambung juang, merengkuh masa depan. Menyambung juang, merengkuh masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di pagi yang indah dan penuh berkah ini, kami bersaksi bahwa kasih sayang-Mu begitu besar dan nikmat-Mu begitu banyak. Tidak sanggup kami mengeja kasih sayang-Mu dan tiada mampu kami menghitung nikmat-Mu. Maka anugerahkanlah kepada kami kesadaran untuk terus bersyukur kepada-Mu dan keikhlasan untuk menerima segala kehendak-Mu. Jadikanlah Hari Santri Nasional tahun 2024 ini menjadi hari penyemangat untuk berjuang li'ila'i kalimatillah ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Dan jadikanlah kami lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laporan Komandan Apel. Apel Hari Santri telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada pimpinan apel. Hormat! Red! Pimpinan apel meninggalkan lapangan apel.
menyanyikan Mars Hari Santri, Mars Purworejo, Mars Syubbanul Waton, dan Theme Song Hari Santri 2024.
apel selesai, pasukan diistirahatkan.